Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Psikologi Kewirausahaan. Nah, kita kali ini di pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan proses psikologis dalam pengambilan keputusan kewirausahaan. Tentunya di dalam setiap individu melakukan sebuah wirausaha atau mengambil keputusan sebuah wirausaha pasti ada beberapa proses terkait dengan bagaimana proses pembentukan psikologis orang itu kenapa memutuskan untuk berwirausaha. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu di slide-slide berikutnya. Nah, pengambilan keputusan atau sering kita sebut kalau dalam istilah manajemen itu decision making, yaitu pengambilan keputusan merupakan pilihan dari dua atau lebih terhadap alternatif. Jadi ada beberapa alternatif, ada beberapa pilihan, disitulah setiap individu harus memutuskan terkait apa yang akan diambil, apa yang akan dijalankan. Nah, pasti semua orang melakukan pengambilan keputusan selain mengarahkan terhadap pencapaian sebuah tujuan, juga setiap pengambilan keputusan melibatkan sejumlah resiko tentunya. Jika keputusan ini diambil, apakah akan beresiko dampak ke belakangnya apa, dan tentunya apakah nanti dari pengambilan keputusan tersebut dia akan memperoleh keuntungan apa seandainya dia untuk melakukan sebuah usaha atau berwirausaha. Nah, ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan yang hal ini sangat terkait dengan psikologis terhadap individu setiap orang atau setiap pelaku usaha. Nah, di dalam pendekatan rasionalitas, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan, maka seseorang akan menempuh cara-cara yang rasional, cara-cara yang sekiranya logis, berdasarkan perhitungan matematis atau statistik dalam berwirausaha. Tentunya ada prinsip-prinsip, yaitu prinsip membandingkan pilihan, transitisitas, dominan, maupun invarian. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya prinsip-prinsip itu? Nah, ini terdapat beberapa contoh ya. Yang pertama, di dalam contoh membandingkan pilihan. Misalnya, seorang pengusaha itu mempunyai prinsip membandingkan pilihan dengan membuat daftar urutan pilihan. Mulai dari mana urutan-urutan itu disusun, tentunya dari sifat-sifat yang terpenting yang dimiliki dari setiap jenis usaha. Kemudian dipilihlah salah satu dari yang paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Mungkin ada beberapa pilihan yang sudah dia daftar, tapi dia bisa memprioritaskan dari sifat-sifat penting terhadap jenis usahanya yang akan dia lakukan. Kemudian transitisitas. Nah, transitisitas ini contohnya, jika ada pilihan, misalnya ada 3 pilihan, pilihan usaha A, usaha B, dan usaha C. Nah, usaha A ternyata lebih disukai daripada usaha B. Tetapi usaha B ini lebih disukai daripada usaha C. Maka secara logis, usaha A adalah usaha yang paling disukai di antara kedua pilihan tersebut. Nah, tentunya pilihan seorang pengusaha harusnya jatuh pada usaha A, bukan usaha B maupun usaha C. Karena dia sudah memberikan prioritas terhadap beberapa usaha yang ia sukai. Mungkin bisa disampaikan juga kemarin ada yang mengatakan apakah usaha itu harus minat duluan atau terhadap realistisnya bagaimana. Nah, tentunya usaha juga bisa berangkat dari hal-hal yang dia sukai. Dia menyukai A, menyukai B, menyukai C, tetapi ternyata A lebih disukai daripada B maupun yang C. Maka keputusan seorang pengusaha akan menjatuhkan kepada keputusan yang paling dia sukai. Ini disebut transitisitas. Nah, kemudian ada prinsip dominan. Misalnya jika ada 2 objek pilihan atau lebih yang semuanya memiliki sifat-sifat sama, namun satu sifat yang paling menarik dan menonjol serta risikonya cukup minim, maka dia akan dipilih oleh individu tersebut sebagai jalan usahanya. Nah, sifat dominan ini adalah mungkin beberapa jenis usaha yang dia sama-sama sukai, sama-sama dia memiliki pengalaman, namun ada hal yang dominan yang menurut dia paling menarik karena apa? Resikonya yang cukup minim.
Kemudian mungkin nanti dari sisi pelaksanaan yang cukup mudah. Kemudian dari sisi resikonya yang terbilang sedikit dan modalnya sedikit. Jadi itu yang menjadi salah satu prinsip menjadi sebuah pengambilan keputusan. Kemudian invarian. Orang berwirausaha mau wirausaha jenis A ataupun jenis B, tetapi dia memiliki prinsip yang tidak ditentukan oleh dan tidak dipengaruhi oleh iming-iming. Ya, iming-iming itu bisa dari mana aja. Bisa ketika kita melihat seseorang berwirausaha, kita diiming-imingi nanti hasilnya seperti ini. Atau ketika kita ikut seminar, kita diiming-imingi berwirausaha seperti ini, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, tentu orang yang invarian itu memiliki prinsip tidak terpengaruh terhadap hal itu. Dia berusaha, dia menjalankan usaha berdasarkan apa yang sudah menjadi keyakinannya. Dan itu cenderung akan ia jalani dengan suka hati, dengan sukarela, karena dia tidak memiliki istilahnya pengaruh terhadap iming-iming dari apa yang disampaikan, baik itu melalui pesan, promosi, seminar, baik itu di sosial media maupun di media cetak yang lain. Nah, kemudian di dalam pendekatan pengambilan keputusan yang lain ada sebuah teori yaitu dikenal dengan prospek teori. Nah, teori prospek ini dikembangkan oleh dua orang ilmuwan terkemuka dari Amerika, yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Nah, di sekitar tahun 80-an ini merumuskan ada prinsip teori prospek yang meliputi prinsip fungsi nilai, terus bingkai keputusan atau decision frame, dan efek kepastian atau certainty effect. Nah, apa saja sebenarnya di fungsi nilai tersebut? Nah, di fungsi nilai ini didefinisikan sebagai kerangka berpikir terhadap perolehan maupun kehilangan. Jadi menganalogika sebuah nilai terhadap nilai perolehan maupun nilai kehilangan terhadap nilai suatu barang itu sendiri. Jadi di fungsi nilai ini bagi sesuatu perolehan atau mendapatkan sesuatu tentu akan berbeda dengan kehilangan sesuatu tersebut. Contohnya begini, kita kehilangan uang 100.000. Nah, kita itu merasa lebih tinggi kerugiannya dibanding ketika kita mendapatkan keuntungan yang sama atau ketika kita mendapatkan uang yang sama. Nah, sama ketika kita sering kita mengalami bahwa ketika kita dikasih uang, misalnya kita dikasih uang oleh orang tua kita 100.000, terus kita bawa, kemudian hilang uang itu, maka kita nyeseknya luar biasa. Kita nyeseknya luar biasa, tidak seperti ketika kita mendapatkan uang itu. Nah, di prinsip fungsi nilai ini adalah semacam itu. Jadi, apa yang kalian rasakan kehilangannya itu adalah berarti kualitas kesedihannya lebih tinggi daripada kualitas kebahagiaan ketika mendapatkan. Sama-sama nilainya 100.000. Tetapi ketika kalian dapat dengan ketika kalian kehilangan tentu akan berbeda dalam nilainya. Padahal sama-sama 100.000. Kalian dapat dikasih 100.000, kemudian 100.000-nya kalian bawa, kemudian hilang. Nah, pasti akan nyeseknya luar biasa. Dan seketika itu seandainya kalian kemudian mendapatkan gantinya kembali setelah uang itu hilang, mendapatkan gantian, entah diberi lagi atau usaha mendapatkan keuntungan yang sama, tapi rasa kehilangan tadi masih menjadi kesedihan yang nggak kunjung hilang. Artinya disitulah bahwa perolehan dengan kehilangan itu ada nilai yang berbeda. Tentunya kita sering ya merasakan hal-hal seperti itu. Nah, itu bagian dari prospek teori. Nah, kemudian di pembingkaian atau framing. Nah, di pembingkaian ini memprediksi bahwa orang mengambil keputusan itu kecenderungannya memilih akan tergantung pada suatu bagaimana persoalan itu dibingkai atau diformulasikan atau dipersepsikan. Jadi ini sangat berkaitan dengan persepsi. Jika sebuah objek diformulasikan menjadi sebuah hasil keputusan yang dianggap atau dipersepsi sebagai suatu perolehan atau keuntungan, maka orang itu cenderung untuk menghindari resiko. Tapi sebaliknya,
Jika objek diformulasikan ke arah keputusan yang menghasilkan kerugian atau kehilangan, maka orang akan cenderung mengambil resiko. Nah, mungkin analoginya akan sedikit rumit, tapi kalau kita beri contohnya seperti ini. Contoh pertama misalnya. Nah, ketika kamu diberi pilihan, kamu pilih berpeluang dapat 100.000 tapi belum pasti, atau kamu dapat 50.000 namun sudah pasti. Jadi ada sebuah gambaran ketika kamu diberi pilihan, kamu berpeluang, kamu bisa loh dapat 100.000 tapi belum pasti. Atau sekarang kamu tak kasih 50.000 tapi udah pasti. Kamu akan memilih yang mana? Jika orang memilih B, maka menunjukkan bahwa orang akan cenderung menghindari resiko pada suatu pilihan yang mengandung perolehan maupun keuntungan. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena dia sudah melihat suatu kepastian, ada 50.000 di situ yang sudah dia pegang pasti. Nah, hal ini bisa kita lihat sehari-hari di pedagang pasar yang lebih suka mendapatkan untung sedikit, tapi pasti daripada mendapatkan untung besar, tetapi belum pasti. Meskipun ya itu sebenarnya kemungkinannya cukup besar juga mendapatkan 100.000. Jadi itu adalah sebuah pembingaian atau framing persepsi di mana keputusan itu dianggap perolehan atau keuntungan mana yang lebih jelas, maka orang itu cenderung menghindari untuk berisiko yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di contoh kedua, di sebaliknya. Nah, jika dari contoh pertama tadi, maka kita rubah formulasinya seperti kamu kemungkinan akan kehilangan 100.000. Atau kamu sudah pasti akan kehilangan 50.000. Maka orang cenderung memilih A karena apa? Menunjukkan bahwa orang akan cenderung berani mengambil risiko apabila dihadapkan pada suatu situasi kehilangan atau kerugian. Kalau tadi bedanya adalah dia pasti mendapatkan, kalau ini adalah pasti kehilangan. Jadi ada dua kalimat, yaitu mendapatkan atau kehilangan. Nah, seandainya orang itu dihadapkan pada situasi kehilangan, kamu kemungkinan akan kehilangan 100.000 atau kamu pasti akan kehilangan 50.000. Maka orang cenderung memilih yang kemungkinan akan kehilangan 100.000. Padahal nilainya cukup besar. Artinya mereka cenderung berani mengambil resiko. Walaupun kemungkinan kerugian atau kemungkinan kehilangan itu juga belum pasti. Tapi berbeda ketika kamu pasti akan kehilangan 50.000, pasti orang nggak mau, ya kan? Tapi kalau kamu dihadapkan pada suatu pilihan seperti ini, kecenderungannya kita adalah, lebih baik kita kemungkinan kehilangan 100.000, karena kan masih kemungkinan, daripada kita sudah pasti kehilangan 50.000. Nah, artinya disitulah kita berani mengambil risiko yang cukup besar, padahal nilainya 100.000, berbeda dengan tadi. Oke. Nah, kemudian ada efek kepastian. Nah, efek kepastian ini memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali dan lebih disukai daripada pilihan yang masih mengandung risiko meski kemungkinannya sangat kecil. Jadi, efek kepastian ini ya pasti ada, tapi sangat-sangat kemungkinannya sangat kecil di dalam berwirausaha. Jadi, orang mengambil keputusan salah satunya mungkin karena adanya efek kepastian. Sudah jelas kemungkinan resikonya sangat kecil. Tetapi kepastian ini juga di dalam berwirausaha itu kemungkinannya juga sangat kecil. Sebab orang tidak mungkin menghilangkan sama sekali terhadap resiko atau memperkecil terhadap resiko tersebut. Tergantung dengan jenis usahanya apa yang akan dia jalankan. Nah, kemudian di dalam faktor psikologis, sebenarnya ada beberapa faktor dalam pengambilan keputusan, namun saya fokuskan terhadap faktor psikologis dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam faktor pengambilan keputusan ini, terkait dengan faktor psikologis ada 4, yaitu persepsi, motif, sikap, dan kognitif. Tentunya persepsi itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai harapan, kebutuhan yang sifatnya individual ya. Jadi satu dengan yang lain itu tidak akan sama, padahal objeknya sama. Si A mungkin mempersepsikan terhadap usaha
usaha online misalnya, dia mempersepsikan, memiliki harapan, memiliki nilai-nilainya akan berbeda dengan seorang si B misalnya yang mempersepsikan usaha online. Walaupun itu sama-sama di bidangnya misalnya, sama-sama di bidang hijab katakanlah seperti itu. Tetapi persepsi ini tentunya akan berbeda satu dengan yang lain. Maka persepsi inilah akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian motif. Kalau kita turunkan lagi menjadi sebuah motivasi. Nah, tentunya motif ini adalah kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang mendorong untuk berbuat. Tentunya untuk berbuat apa? Ya berbuat, berwirausaha. Tentunya orang berwirausaha memiliki motif-motif tertentu, memiliki tujuan-tujuan tertentu, memiliki dorongan-dorongan kenapa dia mau melakukan wirausaha. Pasti ada latar belakangnya di balik itu semua. Nah, kemudian sikap. Sikap ini adalah reaksi atau respons seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Nah, sikap ini berbeda ya dengan perilaku. Kalau sikap itu cenderung masih terpendam, belum termanifestasi. Kalau perilaku itu sudah termanifestasi ke dalam perbuatan. Jadi, sikap ini adalah reaksi atau respons seseorang terhadap suatu stimulus. Misalnya ketika pandemi seperti ini, maka ketika seseorang di PHK katakanlah, kemudian dia berpikiran untuk berwirausaha, dia adalah sudah memiliki sikap untuk berwirausaha. Tetapi dalam perilakunya apa? Nah, diwujudkanlah dalam bentuk usaha yang nyata. Sikapnya apa terhadap dia di PHK? Oh, dia akan berwirausaha. Tetapi usahanya apa? Kemudian dia menjalankan apa? Itulah menjadi perilaku. Kemudian kognitif. Kognitif ini terkait dengan bagaimana kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang. Baik itu melalui yang kemarin kita bicarakan, baik itu melalui pendidikan, melalui latar belakang, maupun melalui pengalaman, itu masuk di dalam kognitif terkait dengan kualitas dan kuantitas pengetahuan apa yang dimiliki seseorang tersebut terkait dengan bidang usaha, maupun dengan keterampilan, maupun dengan apa saja. Itulah yang menjadi beberapa pengambilan keputusan. Seandainya kalau kemarin kita tarik ke belakang, misalnya kita hubungkan dengan kognitif ini, maka misalnya seseorang mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan keterampilan dari sebuah kursus maupun dari sebuah pendidikan SMK, ketika dia memiliki satu keterampilan, maka dia akan memiliki sebuah pengambilan keputusan. Apakah dia akan berwirausaha atas keterampilan yang ia miliki, atau keterampilan yang lain, atau maupun kualitas berapa banyak dia memiliki pengetahuan-pengetahuan di bidang lain. Pengetahuan ini jangan diartikan hanya karena tingkat pendidikannya atau karena pinter enggaknya, tetapi apapun kualitas, apapun kuantitas pengetahuan, seberapapun yang Anda miliki, itu bisa menjadi sebuah keputusan untuk berwirausaha. Oke, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nah, nanti kita di slide selanjutnya. Nah, ada karakteristik individu berwirausaha. Nah, ini karakteristik individu dalam melakukan berwirausaha. Jadi, menurut Robbins tahun 28 adanya pertama itu adanya self-efficacy. Apa sih itu self-efficacy? Itu adalah keyakinan diri. Jadi, keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya sendiri melalui sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian di lingkungannya. Jadi seberapa yakin dia mampu untuk melakukan terhadap sesuatu. Kalau kita terkait dengan wirausaha, keyakinan seberapa yakin dia mampu menjalankan usaha bisnis online ini misalnya, maka dia juga akan mengukur bagaimana kemampuannya dalam melakukan sebuah misalnya sebuah adaptasi, mungkin sebuah pengendalian terhadap lingkungannya, bagaimana nanti dia akan melakukan pemasaran, bagaimana dia akan menawarkan produknya. Nah, keyakinan-keyakinan itulah yang disebut dengan self-efficacy. Kemudian toleransi risiko. Nah, tentunya berwirausaha ini harus berani mengambil risiko. Jadi di toleransi risiko ini ada kemampuan dan kemauan untuk mengambil sebuah risiko. Nah, entrepreneur tentu tidak mau mengambil entrepreneur yang tidak mau mengambil risiko ya akan susah untuk memulai maupun berinisiatif. Apapun risiko itu, sekecil apapun, mau kecil mau besar, tetapi langkah pertama oleh wirausaha adalah berani mengambil risiko. Minimal apa? Risiko ya kerugian tidak balik modal misalnya, atau maupun risiko-risiko yang lain.
Kalau dia nggak berani mengambil sama sekali, hanya cukup nyaman di zona aman, ya tentunya untuk menjadi wirausaha kan menjadi tidak terrealisasi. Nah, kemudian sikap berwirausaha, bagaimana dia terkait dengan kesediaan mental terhadap untuk merespon baik itu positif maupun negatif terhadap suatu peluang maupun suatu tantangan yang akan dia jalani dalam berwirausaha. Ketika dia sudah bermental atau ketika dia menanamkan diri mental bahwa ya namanya usaha itu pasti semua ada tantangannya dan ke depan itu pasti ada respon positif maupun respon negatif, dan itu harus benar-benar mental itu ditanamkan terhadap calon-calon wirausaha. Kalau kita berwirausaha tetapi kita tidak mempersiapkan mental jatuh, maka ya kita tidak akan bangun. Ketika jatuh itu terjadi, pasti kita harus bangun lagi. Tetapi kalau kita mental kita di awal hanya menggambarkan sebuah kesuksesan yang enak-enak aja, ya ketika nanti kita jatuh bisa jadi kita down atau kita tidak siap. Tentunya sikap berwirausaha ini yang harus dimiliki setiap karakter individu adalah ya dia harus mempersiapkan usaha itu akan mendapatkan respon positif atau negatif, ya dia harus bersikap secara baik, bagaimana nanti dia menyikapi itu semua. Oke, sepertinya tidak banyak yang akan sampaikan, mungkin sampai di materi kita di karakteristik individu. Nah, selanjutnya ini nanti ada sebuah hadiah untuk teman-teman untuk minggu depan. Nah, tetapi nanti jika ada materi-materi yang saya sampaikan tadi masih belum jelas, silahkan boleh ditanyakan, silahkan boleh disampaikan, dan insya Allah akan saya jawab sebaik-baiknya. Nah, di tugas minggu depan, sebenarnya kan pernah saya akan sampaikan bahwa berwirausaha ini ya sebenarnya teori-teori itu adalah sebagai dasar, namun kita juga perlu tahu lapangan, dan kita sebenarnya juga wirausaha itu yang terpenting adalah aksi dan realisasinya. Nah, biar semakin paham, semakin mantap. Nah, maka besok di minggu depan teman-teman saya beri tugas, ini sifatnya individu. Yang pertama, carilah pelaku usaha di sekitar Anda. Nggak usah jauh-jauh, di sekitar Anda aja, karena saya masih memahami kalau ini pandemi. Tetapi ya nggak mungkin juga kalau mahasiswa itu sampai saat ini masih berada di rumah. Pasti juga udah ada yang pada keliling-keliling kemana. Ya kita sambil keliling-keliling, kita carilah pelaku usaha di sekitar kita. Bisa UMKM atau bisa yang udah besar. Monggo silahkan. Nah, kemudian galilah informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan orang tersebut melakukan wirausaha. Kemudian kaitkan informasi yang kalian dapat tersebut dengan materi apa yang sudah kita pelajari. Boleh dengan materi yang sudah kita pelajari ini, atau kalau misalnya kalian masih merasa kurang, kalian searching yang lain juga monggo silahkan. Nah, kerjakan dan kumpulkan minggu depan atau di pertemuan keempat. Artinya, dalam minggu ini sampai minggu keempat, itu silahkan kalian kapan saja kerjakan monggo. Yang penting di pertemuan keempat kita kumpulkan. Nah, dan yang terpilih nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Artinya apa? Nanti akan saya lihat, akan saya cek satu persatu, akan saya pilih. Nah, pilihnya pun nanti ada metodenya, bagaimana saya ingin memilih. Oke, jadi kerjakanlah sebaik-baiknya. Kemudian bentuk laporan bebas. Saya tidak mengekang dalam bentuk laporan harus ada latar belakang dan lain sebagainya, tidak, terserah bebas kalian mengeksplor bentuk laporan seperti apa, tetapi jangan lupa save dalam bentuk PDF ya, di save dalam bentuk PDF. Jadi bisa dikerjakan misalnya memakai Word, kemudian di save dalam bentuk PDF, atau memakai dalam bentuk PowerPoint, slide, kemudian di save di dalam bentuk PDF, silahkan. Nah, apapun bentuk usahanya yang kalian cari, wajib sertakan foto dokumentasinya. Jadi jangan lupa nanti sertakan dokumentasinya, usaha apa sih, misalnya usaha kopi. Nah, sertakan foto usahanya, misalnya usaha kopi, warung kopi misalnya. Nah, kemudian nih yang tidak kalah penting yaitu petunjuk pengiriman. Nah, kirimlah tugas dalam bentuk PDF ke email fahri.winsuka@gmail.com.
Ingat ya, emailnya ke situ. Kemudian beri judul email dan nama file. Jadi judul email dan nama filenya sama. File tadi yang PDF. Kalau judul email kan kalau kalian mau ngirim email ngasih judul tuh. Nah, itu judulnya sama dengan file nggak apa-apa. Jadi, misalnya kewirausahaan C, terus nama, Alisa Nura misalnya, kemudian NIM, dan kasih lagi tugas part 4, artinya tugas ini untuk pertemuan keempat. Jadi seperti itu ya. Nanti slide ini juga akan saya bagikan ke teman-teman sekalian kalau misalnya nanti ingin membaca lagi terkait dengan tugas minggu depan. Oke, saya rasa cukup penjelasan sedikit materi dari saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan di lewat WA grup kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.